Terdengar ya untuk suara saya? Baik, di sesi selanjutnya ini saya buka lagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di sesi selanjutnya tentang data science dengan Python. Di mana data science-nya ini kita akan bahas dulu pengenalannya dulu, apa sih data science itu dan cakupannya seperti apa. Kemudian nanti akan ada ngoding Python-nya. Nah, oke, kita mulai dulu dari pengenalannya. Saya akan coba share screen dulu. Oke, terlihat ya di layar untuk share slide-nya ini. Nah, kemudian kita akan coba bahas dari mulai dari data. Nah, dalam pengenalan data science di sini, tentu saja ada kata-kata data ya dalam data science, sehingga kita harus mengetahui dulu nih, data itu definisinya seperti apa. Nah, lanjut dulu sebentar. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat definisinya data secara, ini saya cari aja dari Wikipedia. Secara definisi dia bisa dikatakan sebagai catatan atas kumpulan fakta. Nah, kalau kita cari-cari lagi definisi dari sumber-sumber lainnya, mungkin secara umum bisa kita simpulkan bahwa data ini diartikan sebagai informasi yang terkumpul atau terekam. Yang intinya dia disimpan, gitu. Informasi yang disimpan, dikumpulkan lalu disimpan. Nah, kemudian jadi segala macam informasi yang teman-teman kumpulkan, entah itu nanti di-save dalam database, di-save mungkin ke cloud storage atau lain sebagainya, yaitu intinya itu adalah data. Bahkan ketika teman-teman pergi keluar terus berkendara, terus ada kamera CCTV yang merekam, nah hasil video dari CCTV tersebut juga dikatakan sebagai data. Teman-teman memposting sesuatu di sosial media, tersimpan oleh platform tersebut, itu juga data. Jadi informasi yang dikatakan dalam definisi ini tentu saja tidak terbatas ya. Dia bisa berupa segala macam aktivitas teman-teman asal dia memang direkam gitu. Terlebih lagi memang sengaja data-data yang memang dikumpulkan, misalkan kayak sensus penduduk, atau mungkin survei terhadap suatu produk, atau mungkin mengumpulkan data-data penting lainnya, misalkan data kesehatan, data misalkan data spesies tumbuhan, data hewan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari jenis datanya, ini strukturnya ya, ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada data terstruktur, ada data tidak terstruktur. Nah, kalau data terstruktur itu umumnya kita kenal sebagai data tabular atau data table. Nah, data tak terstruktur ini banyak jenisnya, mulai dari data teks, data gambar, data video, data suara, data sinyal, dan lain sebagainya yang di luar dari data table. Nah, di sini juga dikatakan bahwa setiap jenis data, baik itu data terstruktur yang mencakup teks atau gambar atau video, atau yang lainnya lagi, itu berbeda-beda cara pengolahannya dan cara analisanya. Nih, di slide ini dikasih contoh gambar. Sebelah kiri ini data table. Nah, di mana dalam data table ini akan banyak bermain dengan
row dan column gitu. Dimana di sini nanti pengolahan setiap kolomnya atau setiap barisnya, bagaimana di sini kan table itu kan punya sel-sel. Nah, bagaimana sel tersebut kita olah, kita analisa dan sebagainya. Berbeda halnya ketika teman-teman memiliki datanya berupa atau berjenisnya bertipenya gambar. Tidak ada kotak di sini, tidak ada sel-sel gitu ya. Tidak ada baris kolom yang menyatakan ya ini kolom umur, kolom apa gitu. Nah, tapi di data gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa dia punya karakteristik lainnya. Ada channel namanya yang merepresentasikan di sini kurang lebih seperti warna ya. Layer warna lah kurang lebih. Kayak misalkan umumnya itu BGR atau RGB. Nah, kemudian nanti bisa diubah misalkan ke grayscale atau ke CMYK, ke HSV dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari data gambar dalam pengolahannya, dalam analisanya. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari resolusi gambar tersebut. Nah, jadi kalau misalkan di data table tadi dia punya ukuran tabelnya, berapa baris, berapa kolom, kalau di data gambar ini kita punya resolusinya. Dia ukurannya, semacam panjang dan lebar gambarnya itu berapa. Yang menyatakan berapa kali berapa piksel gitu ya, N kali M piksel misalkan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan informasi dari channelnya. Misalkan karena dia ukurannya 512 kali 512, terus kita tahu channelnya itu ada 3, red, green, dan blue misalkan. Nah, itu karakteristik dari data gambar yang kemudian nanti bisa diolah. Misalkan, kalau di data table, kita pengolahannya nggak mungkin kan kita mengolah warna. Kita lebih mengolahnya ke kolomnya, mengolahnya barisnya, gitu kan. Kita mengolah sel-sel yang misalkan di sana terdapat kekosongan gitu. Nah, kalau di data gambar yang tadi saya bilang ketika kita berbicara tentang data gambar, maka kita bisa mengolah warnanya, kita bisa turunkan brightness-nya, kita bisa jadikan dia hitam putih, kita bisa blurring dan lain sebagainya. Nah, ini pengolahan dan nanti analisanya juga mungkin berbeda lagi. Dan kemudian ada lagi data teks, misalkan yang gambar ketiga ini. Data teks ini juga unik ya, berbeda juga kan dari data table ataupun data gambar. Dia tidak mementingkan warna gitu. Teks itu lebih ke substansi kata-katanya kan. Nah, tentu saja di sini lebih melihat ke bagaimana struktur bahasanya gitu. Misalkan bahasa apa yang digunakan. Katakanlah bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia struktur kalimatnya seperti apa? Subjek, predikat, objek, keterangan tempat, dan lain-lain. Kemudian, tidak lepas dari hal tersebut adalah pengolahan dari kata per katanya. Bagaimana kita mengolah high frequent dari kata yang sering muncul di dokumen, kemudian kata yang memiliki makna yang kecil, makna yang besar, lalu kata-kata yang memiliki imbuhan di bagian depan ataupun di bagian belakang kata gitu. Ini kalau bahasa Indonesia ya. Atau mungkin kata-kata yang berasal dari bahasa daerah yang mungkin harus digeneralisasi dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap jenis data dia punya karakteristiknya masing-masing dan itulah yang menyebabkan berbeda-beda cara pengolahan dan analisanya. Kalau kita lanjut lagi, nah itu tadi definisi data dan jenis-jenisnya. Sekarang kalau kita berbicara tentang keadaan saat ini, nowadays gitu ya, a day in data, kita bisa lihat bahwa ini di tahun 2020, generate atau bisa dibilang produksi data setiap harinya dalam satu hari itu bisa jutaan bahkan miliaran. Kita lihat dari sektor misalkan media sosial, Twitter. Ada sekitar 500 juta tweet yang dikirim seharinya dalam platform Twitter ini. Dan juga misalkan lagi ada dari Facebook, di mana di sini 4 petabyte data yang dibuat, including di sini ada 350 juta foto dan juga 100 juta
jam video yang ditonton. Kemudian juga dari sektor lainnya, misalkan seperti Google, search engine, ada sekitar 5 miliar yang dilakukan search yang dibuat per harinya, di mana Google sendiri saja sudah memproduksi sekitar 1,5 juta untuk search made by Google for a day. Nah, kemudian di sini ada sektor-sektor lainnya, mulai dari misalkan sini ada wearable, perangkat ya. Terus ada yang di-share di Instagram, ada juga di sini WhatsApp yang pesan yang dikirim melalui WhatsApp. Terus juga ada Gmail di sini, email. Kemudian juga di sini ada connected car sebutannya. Nah, ini baru rangkuman kecil saja dari sekian banyak hal atau sektor lainnya yang tidak termuat dalam conclusion ini, gitu, dalam informasi ini. Belum lagi dari sektor misalkan contohnya kayak misalkan e-commerce, atau mungkin sektor penjualan-penjualan dan sejenisnya juga, sektor bisnis seperti saham dan lain sebagainya, dan juga bisa juga dari misalkan sektor agriculture, sektor kelautan, bahkan mungkin juga sektor pertahanan negara, sektor dari traffic intelligence system dan lain sebagainya yang belum termuat di sini, gitu. Jadi dapat dikatakan semakin berkembangnya teknologi tanpa kita sadari, dan bahkan kita juga sebenarnya adalah kontributor dalam menciptakan, dalam membuat, dalam mengenerate data yang menumpuk setiap harinya ini. Nah, tentunya para pelaku bisnis terutama ya, bukanlah tanpa alasan mereka bisa berkembang sangat pesat dalam misalkan katakanlah di sini sosial media. Mereka bisa sangat pesat berkembang dari segi aplikasinya, kayak misalkan Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa berkembang secara pesat? Karena mereka memiliki sumber daya data ini yang melimpah, sehingga dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, mereka dengan mudahnya bisa mengaplikasikan kemajuan tersebut untuk mereka aplikasikan ke dalam data masing-masing, gitu. Alhasil dapat kita lihat seperti misalkan Google, search engine yang dibangun oleh Google pertama kali, mungkin kalau kita bandingkan dengan yang sekarang itu sudah berbeda jauh. Mulai dari hasil informasi search engine-nya, gitu kan. Misalkan saya nyari misalkan keywordnya mobil, gitu. Misalkan dulu itu tidak terlalu relevan hasilnya, tapi sekarang sudah lebih fokus, gitu. Atau mungkin bisa dilihat dari search engine Google juga, bahwa selain dia bisa memberikan result search-nya, search by keyword-nya, dia juga bisa memberikan semacam rekomendasinya ya, saran, misalkan saran kata-katanya, atau mungkin memberikan saran bahwa ada typo mungkin dan lain sebagainya. Atau mungkin dari sosial media, misalkan yang terkenal, salah satu yang terkenal sekarang Instagram. Dalam pengembangan awalnya mungkin kalau teman-teman yang mengikuti, Instagram hanya sebatas posting, gitu kan, video ataupun gambar. Dalam pengembangannya dilakukanlah banyak inovasi, misalkan kayak ada fitur story yang menyediakan banyak filter, di mana filternya ini juga teknologinya sudah canggih, bisa mendeteksi wajah, mendeteksi bagian tubuh, tangan, dan sebagainya, gitu. Nah, ini juga kemajuan yang mereka dapati dengan pemanfaatan data yang mereka miliki. Nah, tentunya di sini juga harapannya pemanfaatan data yang mana mungkin ada kaitannya dengan kita di sini, harapannya bisa dilakukan sebaik mungkin ya, tanpa ada niat ataupun tindak kejahatan dari oknum-oknum tertentu. Ya mungkin ini juga masih open problem, bagaimana melakukan pembatasan terhadap yang disebut juga dengan data privacy. Nah, tapi itu kita kesampingkan dulu, kita fokus dulu dalam data science ini. Maka kalau kita berbicara lanjut tentang data, maka di sini ada sebutan bahwa data adalah sumber daya baru. Data is the new resources.
Bahkan ada yang bilang juga data is the new oil. Data adalah sebuah bahan bakar, bukan sumber daya lagi, tapi dia adalah bahan bakar yang baru. Selama ini kita hanya menganggap bahan bakar itu ya adalah hasil tambang bumi, hasil dari dalam bumi lah, intinya seperti itu. Entah itu minyak, entah itu hasil tambang dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sini ada sumber daya baru, ada suatu bahan bakar baru yang disebut data. Istilah tersebut bukanlah tanpa alasan, karena di sini kita bisa lihat bahwa dalam sebuah sistem yang banyak berkembang sekarang, mereka membutuhkan data. Gitu. Nah, di sini bahkan tidak hanya untuk membangun suatu sistem yang baik, tapi juga digunakan dalam pengambilan keputusan ataupun improvement terhadap bisnis gitu ya, bagi para pelaku bisnis. Di mana salah satu tujuannya adalah untuk decision making. Dengan pengambilan keputusan atau decision making bisa lebih tepat karena berdasarkan fakta dan bukan intuisi semata. Dalam arti di sini ketika kita mengambil suatu keputusan, gambaran gampangnya itu misalkan trading. Ketika teman-teman melakukan trading saham, trading cryptocurrency dan sebagainya, teman-teman besok menjual saham, besok menjual cryptocurrency-nya atau membeli gitu kan. Ketika teman-teman berlandaskan pada data, tentunya hasilnya secara logika ya, itu bisa lebih akurat daripada teman-teman hanya berdasarkan keinginan atau intuisi saja. Kecuali beda halnya ketika dia ada faktor luck gitu ya, atau ada faktor-faktor non logis lainnya gitu. Karena apa? Karena data itu kan merupakan informasi yang disimpan. Informasi dapat datang dari mana? Informasi datang dari suatu kejadian atau ya semacam suatu kejadian, keadaan atau suatu aktivitas gitu kan ya. Yang mana hal tersebut berkaitan dengan fakta. Nah, ketika kita berbicara dengan data, tentunya kita di sini berbicara dengan fakta. Nah, ketika kita mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terjadi di waktu lampau, maka hasilnya juga akan lebih baik. Beda halnya ketika ada kasus manipulasi data, ada kasus tentang penipuan terkait dengan data, kesalahan atau error dalam inputasi data ataupun dalam penyimpanannya, dan lain sebagainya. Ini kita berbicara secara normalnya gitu ya. Nah, ada juga yang bilang bahwa data ini kan, tadi yang saya bilang bahwa data ini adalah bahan bakar yang baru gitu. Kenapa disebut data itu sebagai bahan bakar baru? Karena dalam perkembangan teknologi tidak bisa kita pungkiri, ya mungkin banyak di bidang sektor apapun sekarang itu menggunakan teknologi. Nah, tidak terkecuali dalam bidang data science ataupun artificial intelligence, di mana banyak pakar yang menyebutkan data adalah bahan bakar baru, sumber daya baru. The more data that you get, the more system better system that you will able to build. Jadi semakin banyak data yang kita punya, maka semakin baik sistem yang atau model yang dapat kita buat. Gitu. Oleh karenanya di sini dalam dunia data science, dalam dunia machine learning, dalam dunia AI, keberadaan data ini adalah sangat krusial. Tanpa data kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Karena apa? Karena data ini ibaratnya adalah bahan bakar ya. Kalau misalkan kendaraan itu adalah dia bahan bakarnya. Ketika kendaraan tidak memiliki bahan bakar, kendaraan tersebut tidak bisa berjalan. Oleh karenanya kita butuh data ini supaya proses data science, proses AI, proses machine learning-nya bisa berjalan. Karena mereka punya bahan bakarnya itu data. Bahkan istilahnya ya semacam itu ya. Jadi data ini adalah konsumsi untuk proses data science, untuk proses modeling, training, proses machine learning, dan sejenisnya. Nah, kita sudah mengenal banyak tentang data di sini. Kita mulai masuk ke dalam data science nih. Apa itu data science? Kalau kita berbicara tentang data, kita sudah tahu tentang data. Kalau gitu data science itu apa gitu? Di sini banyak hal-hal yang berkaitan dengan data science ya, sorry.
ada tentang data mining, ada tentang modeling, analitik, prediktif, dan lain sebagainya. Nah, data science kalau kita lihat definisinya bisa dikatakan bidang multidisiplin yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstrak pengetahuan dan informasi dari data. Baik itu datanya data terstruktur maupun data tidak terstruktur. Ya, jadi dia karena istilah dari data science ini adalah secara terjemahannya adalah ilmu data gitu ya. Jadi segala macam bidang multidisiplin di sini bisa masuk. Kenapa? Karena data science itu luas bidangnya. Data science untuk dunia kesehatan ada, data science untuk bisnis ada, data science untuk edukasi ada, data science untuk bidang-bidang lainnya juga ada. Maka di sini tidak mungkin data science itu hanya dibangun dari satu bidang disiplin ilmu saja misalkan. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang menyatakan bahwa data science merupakan konsep untuk menyatukan statistik, analisis data, pembelajaran mesin, pengetahuan dasar, dan metode terkait lainnya untuk memahami dan menganalisis fenomena aktual dengan data. Jadi bisa dibilang di sini data science itu serangkaian proses yang memang karena kita punya bahan bakarnya itu data, maka proses yang menyatukan semua metode yang berkaitan dengan metode proses data intinya itu. Nah, dari definisi yang sudah dipaparkan dalam slide ini, maka kita bisa lihat secara umum komponen yang membangun untuk data science ini setidaknya ada 3. Dimulai dari ada matematika dan statistika, komponen yang penting karena matematika dan statistika ini adalah penggeraknya dalam istilahnya dalam mencerna atau mengkonsumsi data. Inilah komponen yang bisa mencerna data-data tersebut gitu. Jadi dalam proses data science ketika teman-teman nanti mempelajari lebih dalam tentang metode-metodenya, tidak lebih hanya sekedar rumus-rumus ya, pengaplikasian rumus-rumus matematik, pengaplikasian rumus statistika. Kenapa? Karena representasi data dalam komputer itu adalah angka. Dan yang kita lakukan di sini adalah pengolahan angka. Maka sangat kuat dan sangat kental kaitannya antara matematika, statistika dengan data science dan proses-prosesnya. Lalu ada komponen kedua tentang computer science atau IT. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa perkembangan data science, AI, machine learning itu ada karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Mungkin dulu data science atau AI atau machine learning kurang populer. Kenapa? Karena dari segi teknologi kurang mumpuni, kurang memadai. Tapi sekarang dengan banyak kemajuan teknologi, mulai dari perangkatnya ya, perangkat atau resource komputernya, mulai dari penerapan toolsnya, kayak misalkan tentu saja kita tidak akan bisa ya kalau misalkan perhitungan matematika dan statistika ini kita lakukan secara manual, misalkan di kertas gitu. Karena apa? Karena tadi berkaitan dengan a day in data tadi, data yang kita olah di sini adalah big data. Tidak mungkin kita hitung secara satu-satu, mau hitung berapa lama, mau hitung seberapa pusing gitu kan. Maka kita butuh komputer, kita butuh tools yang memadai, mungkin Python, mungkin MATLAB, dan lain sebagainya. Dan komponen yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah domain atau business knowledge-nya. Dalam penerapan secara optimalnya, bahwa data science ini juga harus mementingkan atau tidak bisa dihindari juga dari bidang kasus datanya gitu. Contohnya misalkan saya punya data tentang pasien, misalkan pasien di suatu rumah sakit. Ketika saya ingin melakukan proses data science di dalamnya, maka saya harus mengerti domain knowledge terkait dengan kesehatan gitu ya. Misalkan dari data pasien ini apa saja istilah-istilah yang seharusnya saya ketahui, apa saja kaitannya antara
fitur-fitur misalkan kolom-kolom pada data tersebut. Seperti apa misalkan kalau saya di dunia kesehatan dalam bidang medical image analysis misalkan, analisa gambar medis, saya harus tahu bagaimana bentuk gambar ronsen kepala, ronsen badan, dan sebagainya. Nah, itu juga harus tahu, karena berkaitan dengan apa yang akan kita olah gitu. Mungkin ketika kita tidak mengetahui hal tersebut, kita akan membawa kepada hasil analisa yang keliru. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika kita tidak mendalami proses ini. Nah, secara umum ada dua tujuan dari data science ini. Yang pertama itu adalah deskripsi, yang kedua adalah prediksi. Deskripsi ini adalah bagaimana kita menceritakan, storytelling, dari hasil analisa, hasil temuan, informasi apa yang bisa kita berikan ketika kita menganalisa data ini. Itu deskripsi. Kalau prediksi, kita lebih dari hanya sekedar menganalisa datanya, tapi kita juga bisa mengestimasi, melakukan prediksi berupa nilai ataupun probabilitas dari data tersebut. Ya, nanti mungkin prediksinya bisa ke arah estimasi ya, forecasting dan sejenisnya, atau lebih ke melakukan klasifikasi terhadap data tersebut gitu ya. Nah, mungkin prediksi di sini nanti ke arah sana. Nah, mungkin secara umum dua tujuan utamanya itu adalah deskripsi dan prediksi. Kemudian di sini ada data science life cycle, siklus ya, semacam siklus kehidupannya data science gitu ya. Di sini kita lihat ada apa aja sih. Yang pertama pastinya dari suatu proses dalam data science ini pasti awalnya dimulai dari define problem statement. Karena kita mendefinisikan suatu masalah untuk apa? Untuk kita mempunyai tujuan, di mana tujuannya adalah menjawab atau memberikan solusi terhadap problem statement tersebut. Nah, gitu. Jadi define statement, problem statement ini nanti kaitannya adalah untuk menentukan tujuan, gitu ya. Baik itu nanti metode apa yang dipakai, caranya bagaimana, kebutuhannya apa, dan lain-lain, awalnya dari sini. Contoh, misalkan, I want to increase the revenue. Saya ingin meningkatkan revenue. Oke, kita tahu tujuannya ingin, kita punya masalah terkait dengan misalkan revenue kan di sini. Kita butuh peningkatan revenue. Oke, permasalahannya adalah berarti bagaimana cara meningkatkannya. Nah, mungkin dari sini kita bisa analisa apa yang kita bisa sajikan dari data-data yang kita punya, apa yang bisa kita berikan untuk increasing the revenue ini. I want to predict loan default for my credit department. Misalkan dalam suatu perbankan gitu ya. Ada pengajuan pinjaman, pengajuan kartu kredit dan lain sebagainya. Maka di sini kita bisa membantu, misalkan kita adalah seorang data scientist di sana ya. Kita bisa menganalisa nasabah mana yang layak, yang ketika mereka mengajukan permohonan kartu kredit misalkan, itu yang mana yang layak untuk mendapatkan atau di ACC permohonannya gitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat misalkan dari segi bisnisnya ya, ketika suatu nasabah gagal bayar gitu ya, itu tidak hanya merugikan dari nasabah tersebut, tapi juga merugikan dari company, dari perusahaan, dari perbankan gitu. Nah, itulah yang dihindari gitu. Atau mungkin contoh yang lain selanjutnya, problem statement-nya adalah saya ingin merekomendasikan barang kepada para buyer, pembeli gitu. Mungkin dalam kasus e-commerce, dalam kasus penjualan barang dan lain sebagainya. Nah, di sini tidak hanya kita penting untuk memahami problem statement-nya, tapi kita juga harus well defined. Kita harus mendefinisikannya secara jelas, tidak asal-asalan. Yang mana di sini merupakan langkah yang kritikal. Ini langkah awal dan ini penting. Ketika saya bilang, I want to increase the revenue, saya ingin meningkatkan revenue. Oke, kita lakukan proses data science, kita analisa datanya. Periode berikutnya, itu misalkan revenue naik 0,01.
Kalau mengacu pada problem statement pada poin 1, selesai nggak masalah? Tentu saja selesai. Kenapa? Karena yang dikatakan hanyalah ingin increase the revenue, no matter what gitu ya. Nggak peduli dia seberapa signifikannya kenaikannya. Makanya di sini mungkin harus didefinisikan secara jelas ya, harus well defined. Saya ingin meningkatkan revenue sebesar apa, gitu. Atau mungkin saya ingin merekomendasikan item kepada buyer. Nah ini diperjelas lagi, item apa atau buyer yang seperti apa, gitu. Nah ini harus sejelas mungkin. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan tujuan. Nah selanjutnya, setelah mengetahui atau mendefinisikan secara jelas tujuan atau problem statement-nya, kita bisa mengetahui atau bisa semacam memperkirakan tujuannya itu ke arah mana. Setelah kita tahu tujuannya, maka kita bisa mulai langkahnya. Seperti halnya tadi kita jelaskan di awal, proses data science, proses machine learning, AI, dan sejenisnya tidak akan berjalan ketika nggak punya data. Oleh karenanya, setelah kita tahu problemnya, kita cari datanya. Nah, dalam data collection ini, dalam pengumpulan data, itu ada 2 systematic approach, pendekatan sistematisnya. Yang pertama ada, ini dari jenis sumbernya ya, ada dari data primer, ada dari data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri, oleh kita sendiri gitu ya. Contohnya apa? Data survei, sebuah interview, data sensus, dan lain sebagainya yang kita memang kumpulkan sendiri. Atau data sekunder yang merupakan data dari orang lain, dari pihak kedua gitu ya, bukan dari kita pribadi. Misalkan contohnya data rumah sakit gitu, kita sebagai praktisi data nggak punya akses ke sana, tapi kita nggak bisa untuk membuat data tersebut, jadi kita minta akses dari instansi terkait misalkan. Nah seperti itu namanya data sekunder. Nah sekarang pertanyaannya, bagusan yang mana gitu? Nah kalau kita berbicara dari segi bisnis, itu tentunya akan ada pertimbangan dari segi cost. Dalam collection data secara primer, dibanding kita mengambil data dari sumber lain, itu mungkin cost-nya lebih tinggi yang primer. Kenapa? Karena kita harus membuat data sendiri. Ada kebutuhan terkait dengan biaya, anggaran. Ada kebutuhan terkait dengan usaha, effort. Dan mungkin ada aspek-aspek lainnya. Tapi mungkin kalau dari secondary data, apalagi datanya yang open access, itu mungkin bisa lebih memudahkan, bisa lebih efisien dari segi cost-nya tadi. Gitu. Nah, jadi mungkin kalau masih ada data yang relevan dengan problem kita tadi, maka baiknya menggunakan data yang lebih free, open access ya. Walaupun secondary data ya silakan, gitu, nggak jadi masalah. Karena data primer ini mungkin bisa dibilang juga cukup berat gitu dalam perolehannya, mungkin juga nggak sesuai ekspektasi nantinya gitu kan. Kayak misalkan saya mencari 100 orang yang pelanggan atau customer barang jualan saya gitu ya, belum tentu ketemu gitu kan. Nah itu mungkin masalahnya nanti di sana, lebih ke arah sana. Maka dari itu data collection ini penting karena data juga berkaitan dengan proses dari data science itu sendiri. Maka perlu dikoleksi dulu nih, dikumpulkan dulu data yang berkaitan dengan problem tadi gitu. Nah di sini penting teman-teman mengetahui data seperti apa yang bisa menjawab pertanyaan atau problem statement tadi. Misalkan saya tadi diminta untuk menaikkan revenue, tapi yang saya ambil adalah data kesehatan misalkan. Ya mungkin kurang nyambung gitu kan. Mungkin revenue itu lebih ke data customer-nya. Bagaimana kita menghindari churn dari customer gitu. Kita menganalisa customer retention-nya dan sebagainya gitu. Nah jadi di sini dalam pengumpulan datanya kita juga harus bisa memilih data seperti apa yang bisa menjawab atau solving the problem statement tadi. Nah, setelah kita punya data, setelah dikumpulkan datanya, jangan lupa yang namanya quality check and remediation. Untuk mengecek ya, atau memeriksa kualitas dari data tersebut,
dan juga melakukan perbaikan, remediation. Atau secara umum sekarang itu terkenal dengan yang namanya sebutannya data preparation atau data pre-processing. Nah, jadi data preparation, data pre-processing atau quality check and remediation ini merupakan suatu istilah tahapan lanjut dari koleksi setelah koleksi data gitu ya, di mana kita merapikan, kita menyiapkan, kita memperbaiki datanya yang mungkin kurang baik, kurang bagus gitu ya. Mungkin istilahnya kan kalau yang kita ambil itu kan datanya data mentah ya, mungkin belum layak untuk kita analisa gitu. Jadi kita harus siapkan dulu, kita perbaiki dulu. Karena apa? Di sini dibilang bahwa one of the most important and often ignored aspect by data scientists is ensuring the data that is used for analysis and interpretation is of good quality. Jadi di sini yang sering dilupakan oleh seorang data scientist, seorang praktisi data dalam proses data science ini, itu adalah menjamin gitu atau yakin bahwa datanya ini berada dalam good quality gitu. Jadi orang kadang setelah ambil data langsung aja tabrak untuk dianalisa tanpa dia mencoba untuk ngecek dulu nih kualitasnya seperti apa dan mungkin butuh perbaikan atau tidak gitu. Nah, ini yang sering dilupakan. Maka dari itu pentinglah data quality check dan remediation ini untuk dilakukan. Nah, di sini ada istilah umum yang sering muncul dalam dunia data yang bunyinya seperti ini, garbage in, garbage out. Jadi kenapa kita butuh data yang good quality? Karena kalau kita masukkan data, kita analisa data yang jelek gitu ya, maka keluarannya hasil analisanya juga jelek. Maka di sini haruslah baik supaya hasil analisanya baik, tidak misleading ke dalam hasil analisanya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah exploratory data analysis atau yang sering dikenal juga dengan EDA. EDA itu apa sih gitu ya? Sekarang saya coba kasih ilustrasi sedikit. Ketika teman-teman ingin menonton suatu movie, suatu film, misalkan di bioskop gitu ya, anggaplah ada sekitar 10 pilihan film di dalam bioskop tersebut. Tapi teman-teman tidak satupun film di sini yang teman-teman ketahui. Misalkan. Kemudian apa yang teman-teman lakukan? Saya ingin menonton film, maka saya akan mencoba untuk mengeksplor dulu nih masing-masing film ini. Misalkan kayak genrenya apa, sinopsisnya seperti apa gitu, rangkuman ceritanya kira-kira apa gitu kan. Genrenya seperti apa, mungkin juga aktor yang main itu siapa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena teman-teman ingin tahu nih, sebelum menonton, teman-teman ingin tahu dulu, lebih mengenali terkait dengan film yang akan ditonton, gitu ya. Sama dengan data. Ketika teman-teman ingin melakukan analisa, maka teman-teman ingin explore dulu, gitu. Ingin menganalisa dulu, mengeksplorasi data ini supaya teman-teman bisa lebih paham, lebih tahu dan lebih mengerti gitu ya tentang data tersebut. Nah, sehingga di sini misalkan tadi ya kan ada dua tujuan dari analisa ataupun dari modeling. Nah, sebelum kita melakukan modeling atau yang tadi prediksi, maka penting untuk menganalisa datanya. Nah, ini adalah sebuah EDA ini merupakan sebuah tahapan di mana kita bisa membangun familiarity atau membangun semacam lebih mengenal lah gitu ya, lebih mengenal tentang data tersebut gitu, yang bisa meningkatkan akurasi dalam hasil prediksinya atau mungkin dari hasil analisanya. Dan bisa kita choosing in the insignificant variable in your model. Dan kita bisa memilih mana saja variabel yang mungkin signifikan, yang mana yang tidak signifikan berdasarkan EDA.
Nah, selanjutnya ini ada data modeling, di mana modelingnya di sini meaning formulating every step and gathering the techniques required to achieve the solution. Jadi di sini memformulakan setiap langkah dan mengumpulkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai solusi tadi. Yang mana di sini kita menuliskan atau mengumpulkan list down-nya, kayak di list untuk flow-nya seperti apa dan kalkulasinya juga seperti apa. Nah, pendekatan dalam teknik yang bisa dipakai dalam data modeling ini bisa dari pendekatan statistik, ya under statistik ataupun under machine learning approach. Yang misalkan di sini teman-teman dalam analisanya bisa menggunakan pendekatan dari uji-uji statistik ataupun dari pendekatan machine learning yang secara umum kayaknya nanti akan kita bahas juga sih. Nah, selanjutnya setelah kita modeling, kita sudah memformulasikan datanya untuk mencapai suatu solusi gitu ya. Misalkan dengan uji statistik atau mungkin dengan pendekatan machine learning, maka hasil dari proses yang tadi sebelumnya ini adalah final step-nya. Kita komunikasikan, kita sampaikan hasil analisanya. Nah, dalam menyampaikan, dalam mempresentasikan hasil analisa, kita setidaknya harus melihat minimal 3 aspek penting berikut. Pertama, knowing your audience. Mengetahui siapa audiens kalian, siapa lawan bicara, siapa yang akan menyimak, memperhatikan hasil presentasi teman-teman. Karena di sini penting untuk bisa menggunakan bahasa komunikasi yang seperti apa. Kalau misalkan teman-teman berbicara dengan teman satu tim misalkan, mungkin bisa lebih ke arah yang semi formal bahasanya. Tapi ketika teman-teman berbicara dengan pimpinan, dengan stakeholder, maka teman-teman juga harus memperhatikan aspek formal dan kesopanan. Lalu juga di samping hal tersebut mungkin juga misalkan dari keluarga negaraan ya, misalkan teman-teman ada berbagai macam, audiensnya adalah berbagai macam orang dari berbagai macam negara, maka bisa digunakan salah satu bahasa yang universal gitu kan, yang banyak digunakan secara internasional seperti bahasa Inggris. Dan yang selanjutnya ini, yang kedua itu adalah focus on value and outcome. Fokus pada apa yang ingin disampaikan. Fokus pada hasil yang ingin disampaikan itu supaya bisa dimengerti oleh orang gitu. Jadi kayak misalkan dari uji statistik apa, ngomong tentang taraf signifikansi bla 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 bla. Mungkin tidak semua orang ngerti statistik, maka harus dikomunikasikan value-nya itu bukan dari bahasa statistika, tapi bahasa yang universal yang bisa semua orang mengerti tentang outcome-nya, tentang result-nya. Lalu kemudian communicate assumption and limitation. Jadi ternyata tidak hanya output-nya saja, hasil dari analisanya saja, tapi penting juga teman-teman menyampaikan tentang di sini asumsi yang teman-teman ada untuk analisanya, batasan-batasan dalam problem statement-nya, kemudian juga mungkin data yang digunakan gitu kan, mungkin metode yang digunakan dan lain sebagainya, supaya informasi yang disampaikan ini lengkap. Intinya sih seperti itu. Kayak misalkan ketika teman-teman mau sentimen analisis gitu ya, dari misalkan pemilihan presiden misalkan. Nah, ini teman-teman asumsikan nih. Pertama, misalkan teman-teman ambil dari sosial media Twitter gitu ya. Asumsinya adalah semua orang yang nge-tweet, mereka adalah pemilih yang sah dalam pemilu, misalkan asumsinya. Lalu selanjutnya asumsi ini akan dipakai nih, misalkan semua pendapat user Twitter yang nge-tweet tentang pemilu, maka diasumsikan mereka akan memiliki satu makna dari 3 makna yang tersedia.
apakah positif, negatif, atau netral, misalkan ya. Kemudian apa lagi? Limitasinya. Teman-teman membatasi permasalahan atau problem statement-nya ini pada data yang bersumber hanya pada sosial media Twitter misalkan. Lalu dilimitasi lagi yang berbahasa Indonesia dan lain sebagainya. Atau limitasi dari segi waktu gitu kan, dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi dalam mengkomunikasikan hasilnya ini, resultnya ini, audiens juga nantinya bisa akan mengerti. Oh, yang misalkan yang teman-teman lakukan adalah A, B, C, D misalkan. Lalu teman-teman dalam melakukan hal tersebut, yang dilakukan teman-teman adalah apa, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika mengkomunikasikan hasilnya, penting juga untuk membawa bagaimana prosesnya. Tapi jangan lupa kita harus mementingkan aspek audiens juga, di mana semakin banyak orang, berarti kan semakin banyak background-nya gitu ya. Mungkin nggak semua orang ngerti statistik, nggak semua orang ngerti matematik, atau nggak semua orang ngerti tentang Python gitu kan. Jadi harus disampaikan secara universal juga gitu. Kemudian penerapan data science dalam beberapa bidang bisa kita lihat contohnya, ini contohnya aja ya, dari recommender system. Pernah nggak teman-teman lihat customer who bought this item atau membeli item ini juga membeli item lainnya misalnya? Atau teman-teman pernah lihat rekomendasi just for you, film apa? Atau mungkin rekomendasi karena Anda menonton film action, maka action apa, misalkan judulnya apa, maka saya sarankan apa gitu. Nah, recommender system ini ternyata juga banyak ya metodenya dan berkembang juga dari mungkin masing-masing platform ini punya masing-masing recommender systemnya. Kayak misalkan Amazon yang terkenal dengan collaborative filtering, atau mungkin YouTube yang terkenal dengan content base-nya, atau mungkin Facebook yang misalkan kalau teman-teman, saya nggak tahu ya namanya metodenya apa, tapi kalau teman-teman misalkan berteman dengan saya, maka mungkin teman-teman juga mengenal teman-teman saya misalkan gitu. Atau sebaliknya, karena saya berteman Facebook dengan teman-teman, maka nanti akan direkomendasikan beberapa friend list dari teman-teman kepada saya gitu kan. Atau dari Google nih, yang mana yang tadi kita bahas, dia tidak hanya merekomendasikan hasil pencarian dari keyword, tapi juga merekomendasikan next word-nya apa gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nyari satu kata aja, data gitu, nanti mungkin si Google ini akan merekomendasikan kata selanjutnya. Data science kah, data mining kah, data visualisasi kah, data engineer, data analis, dan lain sebagainya. Itu adalah rekomendasi dari Google gitu. Bahkan merekomendasikan sesuatu yang mungkin kita typo juga gitu. Itu beberapa penerapan data science dalam recommender system. Ada lagi dari prediction yang ke arah forecasting di sini, baik itu misalkan cryptocurrency, baik itu ke arah prediksi saham untuk trading dan lain sebagainya. Bahkan bisa juga untuk memprediksi seperti halnya harga panen, terus kemudian harga bobot ini ya, panen hasil laut gitu misalkan, atau mungkin estimasi waktu penerbangan dan lain sebagainya, mungkin bisa aja dengan prediction ini. Nah, prediksi di sini sih juga termasuk misalkan klasifikasi ya. Contoh-contohnya misalkan ada suatu data rekam medis pasien yang mencakup mulai dari berat badan, gitu, BMI, body mass index, kemudian misalkan lagi hasil cek darahnya, cek darah lengkap. Itu nanti bisa diprediksi apakah pasien tersebut terindikasi misalkan diabetes atau tidak, gitu. Atau dari ronsen paru-parunya, apakah pasien ini terindikasi COVID-19 atau tidak gitu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini juga ada namanya customer analysis. Mulai dari misalkan customer profiling yang mencoba mendetailkan dari masing-masing customer itu profilnya seperti apa gitu kan. Apakah dari umurnya, backgroundnya, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ada lagi dari customer segmentation, yang mana yang loyal customer, mana customer yang high value gitu kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin dari customer churn, analisis untuk
kita bisa melihat nih yang mana kira-kira customer yang terindikasi churn. Churn itu adalah berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan atau membeli produk jualan kita misalkan. Produk atau layanan ya, layanan dari jualan yang kita jual gitu, yang kita jajahkan. Nah ini penting juga karena dalam dunia bisnis ada anggapan yang penting ya, yang harus teman-teman tahu bahwa ketika kita misalkan kita kan katakan di sini punya 6 customer, pergi satu nih. Daripada kita membiarkan customer ke-6 ini pergi, itu akan lebih mahal lagi, lebih berat lagi, lebih besar lagi cost-nya ketika kita mencari penggantinya si customer yang churn yang merah ini gitu. Jadi misalkan misalkan saya tadinya berlangganan suatu misalkan internet gitu ya, paket internet. Tapi kemudian saya keluar nih, berhenti berlangganan. Nah, harusnya sang provider internet tersebut jangan sampai kehilangan customer-nya gitu. Kenapa? Karena menjaga customer itu biayanya atau cost-nya lebih ringan daripada dia harus mencari customer yang baru. Kenapa? Karena ketika dia mencari pelanggan baru, dia pertama harus promosi lagi gitu kan. Harus mengeluarkan uang lagi, harus effort juga untuk mencari customer-nya. Harus menganalisa bagaimana cara mencari customer yang baru di segmen regionnya, segmen usia dan sebagainya. Jadi terlalu banyak daripada dia harus menahan atau mempertahankan customer yang ada. Ini anggapan atau pandangan dari dunia bisnis kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada lagi information filtering yang mungkin banyak teman-teman lihat ya. Bagaimana sosial media mencoba memfilter platformnya untuk tidak menampilkan gambar-gambar yang tidak pantas, gambar-gambar dewasa, gambar-gambar yang berbau radikal, hate speech, atau kekerasan, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk filtering seperti halnya sentiment analysis tadi gitu. Jadi mengetahui, memfilter informasi dari setiap tweet di Twitter misalkan ya, itu difilter dia masuknya ke arah mana gitu. Atau mungkin memfilter dari informasi misalkan Google dalam search engine ya, dia juga ada filteringnya juga gitu. Jadi mana yang bisa dia munculkan dari hasil search keywordnya itu, mana yang tidak bisa dia tampilkan. Nah, mungkin itu dari penerapannya, mungkin juga masih banyak lagi ya. Mungkin misalkan dari bidang kesehatan, dari bidang pendidikan, mungkin dari bidang lain-lain ya, kan misalkan sensus penduduk dan lain-lain, mungkin itu masih bisa juga. Lalu karir sebagai data scientist, di sini saya mencakup dari beberapa sumber aja, ini saya kopas-kopas aja. Ternyata data scientist ini merupakan profesi yang paling dicari di abad 21. Dan bahkan dalam 10 tahun terakhir ini, prospek ini naik 30 kali lipat. Dari riset lainnya, diketahui bahwa kebutuhan data scientist yang harus dipenuhi itu di 2018 itu udah ratusan ribu. Dan tentunya terus meningkat ya sampai sekarang. Nah, kemudian dari catatan di LinkedIn atau mungkin dari yang lain-lainnya juga mencatat bahwa ada peningkatan terus. Tidak hanya ternyata di bagian data scientist, tapi semua praktisi data ya, semua pekerjaan dalam bidang data atau data related kita nyebutnya, itu ternyata sedang meningkat juga. Bahkan di Indonesia sendiri, ada suatu komunitas namanya Data Science Indonesia mencoba melakukan survei untuk merangkum bagaimana kebutuhan terkait dengan talent ya, disebutnya talent, atau kita nyebutnya si bidang data. Nah, di sini dia bagi menjadi 5, ada business analyst, data engineer, data scientist, dan researcher. Kita fokus pada data scientist, ternyata di sini dalam skill set di posisi data scientist, kita lihat tidak ada yang unggul sendiri ya secara signifikan. Artinya apa? Dari skill set bisnis, komunikasi, dari programming language ataupun dari statistiknya, semuanya sama-sama penting. Sama-sama harus dipelajari dan sama-sama harus dikuasai, intinya gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi pemicu bagi
teman-teman yang ingin mencoba berkarir dalam dunia data scientist ini, karena peluangnya itu juga terbuka lebar untuk teman-teman yang beginner, pemula yang baru ingin juga masuk ke ranah data scientist ini. Nah, di sini ada tips sedikit untuk preparing yourself, untuk menyiapkan diri teman-teman untuk masuk ke dunia data scientist ini. Yang pertama tentunya learn math and stat. Pelajari matematika, pelajari statistika. Kalau teman-teman bilang saya lemah di matematika, saya lemah di statistika, nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Atau ada ungkapan, oh berarti yang data scientist ini adalah orang-orang matematika sama statistika aja. Enggak gitu. Di sini ketika saya banyak mendalami tentang data scientist ini, banyak yang saya pahami bahwa yang membedakan satu orang dengan orang lainnya itu adalah kemampuan dan kemauan mereka untuk belajar. Jadi katakanlah saya sulit menerima tentang matematik dan statistik, tapi saya punya kemauan yang kuat sehingga setiap hari saya cicil sedikit, terus paham gitu. Mungkin teman-teman yang lebih fresh lagi nih, yang masih dalam usia belajar, usia lebih muda, yang mungkin bisa menerima informasi lebih cepat daripada saya gitu kan. Saya misalkan belajar seminggu, teman-teman hanya mungkin 2 hari gitu. Tapi nanti balik lagi, di samping kemampuan menerima seperti atau belajar seperti itu, dilihat juga dari kemauannya gitu. Bagaimana semangat teman-teman untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua, learn most popular programming language. Ini sebenarnya tentatif. Karena saya sarankan begini, karena sekarang yang paling powerful, paling dominan itu toolsnya yang ke arah programming language semua, gitu. Python, R, MATLAB, dan lain sebagainya ya ngoding gitu kan. Makanya saya sarankan sekarang sih seperti ini, tapi tentatif. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Maka dari itu, karena yang poin 2 ini masih tentatif, diperkuat dengan poin ketiga, open discussion with professional and researcher. Teman-teman yang ada di sini sudah pada jalur yang tepat, yang sesuai, di mana teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan praktisi, teman-teman bisa berinteraksi dengan dosen-dosen yang hebat gitu kan. Dan di sini juga sehingga teman-teman bisa lebih mengimprove pengetahuannya. Ini nyambung juga yang ke poin 4, update knowledge. Jadi teman-teman dengan banyak discussion, teman-teman lebih tahu tentang bagaimana praktek dunia data di luar sana, bagaimana para researcher dengan metode yang update gitu kan, sehingga teman-teman bisa menambah pengetahuan. Sehingga yang terakhir ini penting juga adalah upgrade soft skill and hard skill. Seperti yang tadi teman-teman lihat pada skill setnya, tidak hanya teman-teman membutuhkan kemampuan matematika, tidak hanya teman-teman membutuhkan kemampuan ngoding, tapi juga soft skill di sini adalah komunikasi. Nah, itu penting juga gitu kan. Atau ya hard skill lainnya ya yang berkaitan lah gitu secara teknikalnya seperti apa. Nah, jadi soft skill dan hard skill di sini dalam dunia data scientist yang ya entah itu berkarir sebagai dalam dunia bisnis gitu ya, industri, atau mungkin sebagai researcher kan juga butuh gitu dari segi soft skill-nya ini. Nah, selanjutnya di sini nanti ada sedikit praktek dasar Python untuk data science ya. Tapi sebelum itu mungkin saya coba ini saya lihat ada pertanyaan. Ini kalau slide-nya sih sudah selesai. Ada pertanyaan dari Grace. Nah, bertanya tentang bagaimana peluang data scientist dan data analis di pemerintahan. Oke, menarik. Oke, tidak bisa dipungkiri ya bahwa perkembangan teknologi, kebutuhan akan data itu tidak hanya dirasakan oleh para pelaku bisnis, tapi juga dari government juga ya, dari pemerintah juga. Nah, bahkan para pelaku data yang misalkan kayak di BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik dan lain-lain juga
mendalami juga tentang data science ini gitu. Karena memang berkaitan juga kan uh, kegiatan mereka gitu, dengan pekerjaan mereka. Dan untuk di pemerintahan sendiri, ya apapun bidang pemerintahannya ya, itu yang saya rasakan dan saya juga berinteraksi dengan beberapa teman, itu juga memang banyak dibutuhkan gitu. Entah itu data scientist-nya, entah itu data analisnya, atau mungkin misalkan kayak data engineer, yang pokoknya intinya masih relate dengan data gitu, atau yang dia adalah sebagai orang yang membangun infrastruktur datanya gitu. Nah itu juga banyak dibutuhkan. Dan bahkan mungkin dalam beberapa open recruitment-nya gitu kan, dari pemerintah, mungkin dari CPNS atau dari mana, itu juga ada gitu, membuka lowongan dalam bidang data, entah nanti namanya data scientist atau apa ya. Nah, mungkin kalau dari bidang pemerintahan di sini, itu saya bilang ada, tapi mungkin di sini yang lebih diutamakan biasanya memang kalau dari segi bidang dari dunia pemerintahan di sini lebih ke qualify-nya seperti apa. Nah, mungkin lebih ke arah sana. Nah, itu mungkin dari peluang data scientist dan data analis. Nah, sebenarnya kalau peluang data scientist di luar pemerintahan pun juga banyak gitu ya. Dari banyak sektor industri, bisnis-bisnis terkait itu juga mungkin butuh gitu. Katakanlah sekarang misalkan kayak mungkin teman-teman, ini bukan promo ya, misalkan dalam aplikasi ojol gitu. Nah itu juga mereka juga butuh data scientist. Buat apa? Karena mereka punya data di sana dan mereka ingin menganalisa untuk mengolah datanya untuk mengimprove bisnisnya gitu. Bahkan e-commerce dan lain sebagainya, karena mereka merupakan pelaku bisnis, mereka intinya sih kalau yang saya lihat itu ada dua aspek besar. Pertama, mereka butuh orang data, kayak kita misalkan praktisi data, supaya yang pertama bisnis mereka bisa survive, minimal survive gitu ya. Lebihnya mungkin ya kayak ya mungkin mereka bisa grow dan lain sebagainya. Yang kedua, seenggaknya mereka tidak kalah dengan kompetitor gitu. Makanya mau tidak mau ya, banyak bidang bisnis yang ada sekarang itu memang butuh orang data gitu. Nah, mungkin itu pertanyaannya baru satu. Kita lanjut dulu ke ini ya, ke ngoding ya. Jadi karena tadi masih ada teman-teman yang juga baru mengenal tentang Python, jadi di sini saya tidak akan terlalu banyak bahas mendalam ya tentang yang rumit-rumit gitu. Jadi di sini saya coba seefisien mungkin menampilkan analisanya. Oh ini aja nih, sebentar. Biar lebih mudah nih. Nah, loading ya kayaknya. Oh ya, silakan kalau teman-teman yang masih punya pertanyaan lainnya, silakan ketik aja. Nanti saya sambil lihat ke kolom chat publik ini. Nah, oke, di sini ada data tentang Titanic ya. Mungkin ini dalam dunia data science ini, bagi teman-teman yang baru memulai, ini cocok banget nih datanya. Data Titanic ini seperti yang di film-film, gitu. Jadi ini intinya data tentang para penumpang, passenger kapal Titanic, dan ini ya keterangan-keterangannya. Jadi ada passenger ID, terus survive di sini adalah dia selamat atau tidak nih dalam kecelakaan tersebut. Terus ada P kelasnya, ada namanya, ada jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Datanya ini sendiri bisa teman-teman peroleh dari
Kaggle.com. Nah, ini saya sarankan juga bagi teman-teman yang memulai untuk belajar data science ini, kalau bisa punya akun Kaggle. Ini gratis kok. Jadi di sini di Kaggle ini banyak di-share atau dibagikan dataset yang berhubungan dengan data scientist, machine learning, AI dan sejenisnya gitu. Jadi gratis di sini, open source. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi nih dari Miftahul Jannah. Yang saya lihat kan data science ini dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang memiliki set data yang sudah banyak. Gimana kalau sebuah perusahaan atau startup yang baru memulai bisnisnya, dari mana mereka membutuhkan data, apa mereka juga butuh data scientist di awal bisnisnya? Pertanyaan menarik, ini menarik banget nih. Bagaimana kalau, ini kan tadi ya berkaitan ya, data itu kan bahan bakarnya. Bagaimana kalau startup yang baru berdiri atau perusahaan-perusahaan pendatang baru yang belum lama berdiri, yang belum punya banyak data gitu. Apakah mereka juga butuh data scientist? Jawabannya iya. Kenapa? Gini, sekarang misalkan sebuah startup itu bergerak dalam bidang apa? Misalkan sebuah startup e-commerce juga deh, katakan gitu ya. Mereka bisa mengadopsi data-data dari sumber lainnya gitu, sumber publik lainnya. Contohnya misalkan mereka mulai dari data Twitter, misalkan ya, yang open access. Mereka bisa mengambil, misalkan mereka, yang penting ada inovasinya juga ya, ada idenya juga. Misalkan mereka mengambil opini atau tweet tentang misalkan apa nih yang terkait dengan e-commerce, misalkan suatu produk, misalkan katakanlah minuman gitu ya. Yang mungkin dalam beberapa waktu lalu ada suatu minuman soda gitu kan yang sahamnya mungkin menurun karena ada suatu pesepak bola yang dalam wawancaranya itu menyingkirkan botol sodanya itu, misalkan gitu. Nah, itu dari ide-ide yang seperti itu gitu loh, yang bisa mereka lakukan untuk apa nih, ide apa nih yang bisa mengembangkan startup mereka. Kita mungkin mereka bisa mencari rekomendasi dari e-commerce yang sudah besar gitu kan. Itu rekomendasi barang atau item yang sedang banyak orang cari itu apa gitu, dan lain-lain. Atau mungkin comparing harga, comparing kayak promo, ongkir dan lain sebagainya kan bisa gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang bisnis, kita tidak hanya berbicara tentang data dari perusahaan atau company tersebut, tapi juga berbicara lebih luas lagi gitu loh. Nah, ini ide menariknya mungkin di sini. Apa yang bisa kreasi atau kreativitas apa yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman punya limitasi, punya batasan. Nah, ini kalau teman-teman bisa solving problem tersebut, teman-teman punya potensi untuk membangun startup, intinya gitu ya. Nah, terus kemudian ketika suatu startup itu juga berjalan, tentunya kan dalam proses bisnisnya tentu saja nanti datanya juga semakin bertambah gitu ya. Data sedikit ataupun banyak itu tetap bisa diolah gitu. Mungkin secara prediktif, kalau yang tadi tujuannya adalah prediksi, dia butuh data banyak. Oke, jangan prediksi dulu, tapi lebih ke deskripsi dulu, deskriptif ya. Jadi misalkan saya tadi bangun suatu e-commerce, baru bangun gitu kan, baru berjalan misalkan kurang dari setahun. Nah, e-commerce ini saya analisa dulu. Ini bisnis yang sudah berjalan seperti apa, customer-nya seperti apa. Mungkin saya segmentasi, saya lihat customer-nya ini dia lebih ke arah mana dan sebagainya, menerapkan customer churn untuk menjaga supaya customer-nya ini jadi loyal dan sebagainya kan bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita terbatas pada data, tapi tidak memungkiri bahwa kita juga bisa berkreasi di sana. Gitu. Bahkan dalam beberapa kasus ada data augmentasi yang bisa mensintetis data dari yang sudah ada. Gitu. Nah, kemudian gitu ya, semoga menjawab pertanyaan dari Miftahul Jannah. Kemudian di sini dari segi prakteknya, di sini kita lihat ya, jadi ada data tentang kecelakaan kapal Titanic, tentang penumpangnya. Dari segi prediksi kita nanti mungkin nggak dibahas dalam sesi ini ya, dibahasnya nanti dari mungkin yang sesi machine learning.
Nanti ini sebenarnya bisa nih kita pakai untuk memprediksi apakah dia survive atau tidak gitu. Misalkan katakanlah ada Titanic 2 gitu ya, dengan nama-nama penumpang, lalu ya sesuaikan aja nih kolomnya. Tapi kolom survive ini dikosongkan gitu, jangan diisi dulu. Nah itu nanti bisa diprediksi nih, misalkan data Titanic 2-nya nanti siapa aja yang selamat, siapa aja yang tidak selamat gitu. Nah itu kalau ke arah prediksinya. Kalau ke arah deskripsinya, ini yang akan coba kita lakukan. Jadi kita akan mencoba melihat informasi apa saja yang bisa kita ambil dari data ini. Nah, tentu saja yang pertama, yang paling umum dalam proses data science yang awal-awal, itu pasti dia melihat ukuran datanya. Oh, sorry. Biar lebih jelas, saya jelaskan dari awal. Import di sini adalah untuk memanggil beberapa library yang dibutuhkan. Ada Pandas, ada Seaborn, ada Matplotlib. Pandas, saya singkat jadi PD, saya aliaskan. Sehingga nanti dalam penerapan di sel-sel bawahnya itu nggak usah nulis Pandas, tapi cukup PD aja gitu. Seaborn itu jadi SNS aliasnya. Matplotlib.pyplot jadi PLT. Nah, ini import library. Kemudian di sini datanya setelah saya download tadi dari Kaggle, saya ekstrak terus namanya train.csv ya. Nah, ini depannya ini adalah direktorinya. Nah, direktorinya itu saya simpan di folder D, masuk ke folder data source, masuk ke folder Titanic, baru ketemu train.csv. Nah, manggil data CSV ini dengan Pandas. Tadi kan dialiaskan jadi PD. Jadi di sini pd.read_csv karena ekstensi filenya CSV. Nah, ini saya masukkan dalam suatu variabel namanya data. Sehingga variabel data ini isinya adalah satu bentuk tabel data gitu ya. Jadi dia menyimpan value-nya itu berupa tabel data. Kemudian ini shape-nya ini data.shape adalah shape ini adalah perintah untuk memunculkan berapa baris dan berapa kolom. Nah, ini representasinya nilai yang pertama ini adalah baris, koma. Nah, komanya setelah itu adalah ini kolom. Jadi baris, koma, kolom. Jadi 891 baris dengan 12 kolom. Kemudian di sini ada data.isNull.sum. Kalau data.isNull ini adalah suatu perintah untuk mendeteksi missing value. Missing value adalah suatu keadaan di mana sel-sel yang ada dalam table ini kosong, bukan nol ya, tapi benar-benar kosong, nggak ada nilainya, null value. Sum di sini digunakan untuk menjumlahkan ininya, berapa dalam satu kolom ini ada berapa missing value-nya gitu ya, totalnya ada berapa. Nah, kemudian di sini udah dilihat kalau nol berarti dia nggak punya missing value nih, berarti aman, bersih gitu. Nah, ini ada yang banyak itu di umur, ada 177 missing value. Terus ada di kabin ada 687, di embark ada 2. Nah, di sini saya coba atasi missing value ini, gitu ya. Kenapa? Karena nanti tidak bisa kita analisa lebih lanjut gitu. Nah, ini yang kualitinya masih jelek tuh di sini, makanya saya ingin perbaiki. Nah, di sini ada Filna namanya. Filna ini merupakan, ini dulu ya, data.h. H ini adalah nama kolomnya, gitu. Jadi di sini saya perintahkan data di kolom age atau kolom umur, saya isi. Filna ini mengisi yang tadi null value-nya ya, atau sel-sel yang kosong. Isi dengan apa? Isi dengan data.age.min. Min itu adalah rata-rata. Jadi saya isi dengan rata-rata pada kolom umur tadi. Tapi karena di sini umur itu biasanya integer atau bilangan bulat, maka saya masukkan ke dalam suatu perintah int. Int dalam kurung data.age.min. Jadi semua hasil perhitungan rata-ratanya nanti akan diintegrasikan di sini. Setelah itu dimasukkan ke Filna untuk jadi nanti di dalam kolom umur yang tadi ada missing value sebanyak 177 akan diisi sama nilainya dengan nilai rata-ratanya. Kemudian setelah itu ada lagi perintah namanya dropna. Dropna merupakan perintah untuk menghapus missing value
eh, secara keseluruhan gitu. Tapi mungkin ini nggak kita pakai dulu nih. Kita hapus saja. Ini cuma contoh saja. Nah, setelah itu itu kan tadi dari kolom umur ya. Nah, ini coba saya running deh. Nah, ini kita running. Nah, ini harusnya setelah di running yang ini, kolom umur sekarang sudah bersih nih. Kalau mau dicek, buat aja sel baru, terus copy paste yang ini. Data.isnu.sum-nya. Nah, sekarang hilang kan nih yang umur. Sudah bersih nih, 0. Nah, yang masih ada apa? Kabin, 687. Nah, di sini saya lihat nih, kan kita punya datanya 891. Sementara di sini yang kosong atau missing value itu 687. Kalau kita lihat secara proporsinya, berarti kan 680. Aduh, salah. 687 dibagi dengan totalnya itu 891. Nah, 0,77 atau kalau dalam persen berarti sekitar 77% datanya itu hilang gitu. Kosong, sel-selnya itu kosong. Nah, ini kan jelek ya berarti ya. Dan kita tidak bisa menggunakan VILNA. Bisa sih sebenarnya, cuma nggak relevan. Kenapa? Karena di sini mayoritasnya itu udah hilang gitu. Kita mau isi dengan apa gitu. Nggak informatif gitu dan nggak merepresentasikan originality dari data lagi gitu. Karena di sini terlalu banyak manipulasi kalau kita isi missing value-nya. Sehingga dari pertimbangan tersebut kita akan hapus kolomnya. Jadi kolom kabin ini akan dihilangkan. Caranya adalah dengan yang namanya yang namanya perintah .drop. Jadi kan variabel datanya tadi namanya data.drop. Nah, buka kurung, terus kurung siku. Nah, yang di dalam ini adalah nama-nama kolomnya. Terus di sini tambahkan parameter aksi 1 untuk menyatakan bahwa dia ini nama-nama kolom. Menyatakan di sini yang ingin di drop adalah kolom. Nah, passenger ID saya drop juga kenapa? Karena dalam analisa kita kan kita nggak butuh passenger ID ya. Masa karena dia ID nomor 1 dia dianalisa selamat gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi di sini nggak penting nih menurut saya passenger ID. Jadi saya hapus aja sekalian berbarengan dengan kabin. Nah, setelah itu ini di running. Kemudian saya lihat lagi nih data.isnu.sum. Di sini sekarang sudah nggak ada kabin gitu ya. Sudah hilang. Nah, sekarang yang masih ada nilainya selain 0 itu adalah embarked dengan missing value-nya sebanyak 2 sel aja. Nah, di sini teman-teman bisa mengatasinya. Kalau ini kan karena cuma sedikit ya, cuma 2 baris aja. Saya drop saya potong. Kalau drop ini memotong di baris yang terdapat missing value tersebut. Sehingga sekarang shape-nya yang tadinya 891 dipotong 2 baris jadi 889. Nih. Kolomnya ada 12, dipotong 2 untuk passenger ID dan kabin, jadi sisa 10. Nah, kemudian di sini analisanya pertama kita bisa lihat proporsi penumpang yang selamat. Dengan cara apa? Dengan value count di sini namanya. Lalu diplot dengan jenisnya itu adalah bar atau bar chart. Data.survive ini adalah nama kolomnya, kolom survive ya tadi ya. Value count ini adalah menghitung value-nya 0 dan 1. Kemudian plotnya ini untuk memunculkan grafik bar chart. Nah, di sini dilihat ada 2 value, 0 dan 1. 0 itu artinya tidak selamat, 1 itu selamat. Nah, yang tidak selamat itu ternyata lebih banyak daripada yang selamat, yang tidak selamat ini sekitar 500-an lebih, yang selamat ini cuma kurang dari 400. Nah, kemudian ini nggak perlu sih, jadi nanti teman-teman bisa
coba sendiri aja. Jadi ini sebenarnya yakinkan dulu ya sebelum analisa. Nih saya agak salah nih, kebalik. Nah, jadi sebelum analisa ini baiknya di cek akhir apakah sudah nol semua atau belum. Kemudian saya munculkan statistik deskriptifnya dengan data.describe. Dengan perintah describe ini, teman-teman akan melihat statistik deskriptif dari kolom-kolom yang tipenya adalah numerik. Kayak contohnya di sini adalah survive, P class, terus umur, SIP SP, parts, sama udah itu ya. Nah, ini akan muncul hitungannya, rata-ratanya, standar deviasi, minimum, kuartilnya, sampai dengan maksimumnya. Nah, ini statistik deskriptifnya. Kemudian untuk menganalisa lebih lanjut, di sini kita bisa melihat dari masing-masing kolomnya untuk mencari min, median, modusnya. Kayak misalkan di kolom umur, apalagi nih, kolom PC class, kolom parts, fair, dan lain-lain. Kemudian, di sini bisa juga untuk memplotkan distribusinya. Ini untuk analisa bagaimana sih distribusi dari kalau survive-nya 0 dan survive-nya 1 itu seperti apa. Distribusi terhadap umurnya ya. Nah, kemudian lebih lanjutnya di sini kita bisa pair plot. Jadi di sini dari setiap kolom akan dilakukan visualisasi mempasangkan setiap kolom yang ada pada table. Nah, kemudian di sini juga bisa melihat korelasinya. Di mana ini korelasinya kalau secara mendasar itu seperti ini. Kalau mau divisualisasikan biar lebih menarik bisa menggunakan SNS atau Seaborn ya tadi. Seaborn sehingga hasilnya menggunakan heat map. Nah, makna dari korelasi di sini bisa teman-teman lihat untuk melihat hubungan antar dua buah variabel. Ketika dia berkorelasi negatif, maka dia ada hubungan keterbalikan. Kayak misalkan ini ya, misalkan survive dengan PC dengan umur misalkan. Jadi semakin tinggi umurnya, survive-nya makin rendah itu nilainya. Dan kebalikannya, kalau survive-nya naik, umurnya malah turun gitu. Nah, ini jadi kalau berkebalikan dia satu naik satu turun gitu ya. Tapi kalau dia berkorelasi positif, dia satu arah. Misalkan variabel yang positif itu misalkan ini deh. SIP SP sama PC class, P class. Kalau SIP SP-nya naik, P class-nya juga naik gitu. Kalau SIP SP-nya turun, P class-nya juga turun gitu. Jadi dia satu arah, baik dia naik ataupun turun. Kalau negatif dia lawannya. Satu naik, satu turun. Kebalikannya satu turun, satu naik gitu. Jadi dia selalu berlawanan. Kalau nol tepat di nol, artinya dia tidak berkorelasi, dia tidak memiliki hubungan. Apapun yang terjadi pada suatu variabel tidak akan berpengaruh pada variabel yang satunya gitu. Nggak ada pengaruh gitu, nggak berkorelasi. Nah, itu makna dari korelasi di sini. Nah, ini saya tampilkan lagi satu lagi visualisasi menggunakan namanya Plotly. Dia sebenarnya lebih menarik dan mungkin ini contoh dasarnya aja. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ketika di pointer seperti ini, dia akan memunculkan apa ini namanya nih? Suatu pop up ya, pop up yang bisa nanti teman-teman custom juga isi di dalam pop up-nya itu apa. Nah, ini silakan nanti untuk lebih dalamnya lagi itu ada dokumentasinya dari Plotly untuk tutorial-tutorial menggunakan Plotly ya. Ini namanya Plotly Express menggunakan library tersebut. Nah, ini menarik juga sebenarnya. Nah, mungkin ini analisa sederhananya. Kita berbicara dari segi deskripsinya ya, tujuan deskripsinya. Karena nanti kalau dari prediksinya mungkin bisa ke arah mesin learning-nya nanti. Tapi tidak dalam sesi kali ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan.
Oke, kalau sesi khususnya sih saya lihat di programnya sih hmm, nggak ada ya. Eh, belum ada sih ya. Kalau dari sesi khususnya sih untuk IDA ini belum ada. Tapi mungkin teman-teman bisa coba cari-cari di internet. Karena umumnya EDA ini adalah semua proses dari segi statistik deskriptif mungkin ya, dan juga analisa dan visualisasi mungkin lebih banyak bermain di arah sana gitu. Jadi ya nanti IPNB-nya ini akan didistribusikan ke grup WhatsApp-nya ya. Atau mungkin nanti panitia deh yang lebih tahu, nanti saya coba minta tolong ke panitia, saya sampaikan filenya, nanti bisa dari panitia yang mendistribusikan. Nah, kalau EDA ini, intinya teman-teman coba pahami dulu codingannya, kemudian coba cari-cari metode statistik, misalkan kayak statistika deskriptif ya, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan mungkin visualisasi gitu kan, yang mungkin umum dalam EDA ini. Biasanya sih lebih ke arah sana gitu. Dan juga interpretasi atau maknanya ya, kayak tadi ada korelasi, maknanya seperti apa. Lebih ke arah sana sih kalau EDA. Oke, kalau dilihat dari distribusinya, ini memang lebih banyak yang tidak survive ya. Tapi kita lihat dulu nih, ini memang imbalance sih sebenarnya. Tapi imbalance-nya ini sebenarnya juga ada tingkatannya. Saya pernah lihat di mana ya, di TensorFlow. Sebentar, imbalance dataset. Oke, sebentar. Jadi saya juga pernah cari-cari ya. Jadi di TensorFlow kalau nggak salah ada yang imbalance dataset. Dia menyatakan bahwa ada tingkatan dari imbalance dataset itu sendiri gitu. Ada yang tingkatannya ekstrim, moderate, atau mild, dan sejenisnya lah gitu ya. Nah, kalau teman-teman tertarik, emang ini imbalance dataset emang kasus yang unik ya. Nah, ini kalau teman-teman tertarik untuk masalah imbalance dataset, kebetulan saya nah ini saya pernah coba share artikel di Medium tentang imbalance dataset ini. Silahkan teman-teman mungkin kalau tertarik bisa coba buka dari link saya itu. Jadi itu saya cuma sebenarnya menghimpun aja sih, menghimpun tentang imbalance dataset itu seperti itu, dan saya coba sedikit praktek untuk mengatasi imbalance dataset tersebut dengan yang namanya resampling. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, pertanyaan menarik lainnya. Maaf, ingin bertanya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kolom kabin dihapus karena NaN-nya sekitar 77%. Sehingga jika dipertahankan akan menjadi tidak merepresentasikan datanya. Apa batasan persentase minimum di mana kolom tersebut layak dihapus atau tidak? Nah, ini menarik banget nih. Jadi gini, secara umum mengatasi missing value itu kan ada dua cara. Kalau nggak kita hapus datanya gitu ya, hapus missing value-nya, kita isi gitu kan. Nah, menghapusnya ini ada dua cara juga. Kalau nggak kita hapus barisnya, kita hapus kolomnya gitu. Perbedaannya apa? Ketika kita menghapus barisnya, maka kita akan kehilangan satu data gitu ya. Tapi kalau kita menghapusnya kolom, kita kehilangannya satu fitur data gitu. Atau satu komponen prediktor gitu kalau misalkan ke arah prediksi. Nah, ini pertimbangannya adalah bagaimana kita melihat proporsinya.
Ketika kita melihat ini, misalkan ini ya tadi ya, kabin ya, 687, artinya ada 687 baris yang kosong dalam kolom kabin ini, gitu. Nah, kalau kita hapus baris, maka kita kehilangan yang tadi, 77% data kita hilang. Karena data di sini kan representasinya baris ya. Ini data ke-0, data ke-1, data ke-2, dan seterusnya. 891 ini banyaknya data, berarti ada sebanyak 891 baris gitu. Ada sebanyak 891 baris atau 891 penumpang gitu kan. Kalau kita hapus 600-nya, ya berarti sisa sedikit kan data penumpang yang ada sekarang gitu. Makanya di sini pertimbangannya adalah saya hapus kolom kabinnya saja gitu. Oke, saya kehilangan satu kolom gitu, tapi saya tidak kehilangan banyaknya data gitu. Nah, itu pertimbangannya lebih ke arah sana. Saya juga tidak bisa menentukan apakah yang dapat kita lakukan gitu kan ya. Sebenarnya diisi pun bisa nih, 687 bisa diisi. Cuma balik lagi ya, namanya mengisi data di sini, yang kita isi dengan apa? Dengan statistik deskriptif. Dengan nilai yang kita percaya bahwa dia cukup mendekati atau merepresentasikan nilai aslinya gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak tahu nih nilai aslinya itu seperti apa. Kita coba bisa mengira-ngira. Nah, yang tadi saya lakukan di sini, saya mengira-ngira bahwa datanya ini yang kosong itu saya perkirakan bahwa dia itu adalah mendekati rata-ratanya gitu. Nah, sebenarnya nggak melalui perhitungan statistik deskriptif di sini juga nggak apa-apa gitu. Misalkan teman-teman tahu dengan pasti bahwa isinya adalah 0 gitu ya, isi aja dengan 0 gitu. Nah, ketika kita mengisi 687 data di sini, artinya kita kan dalam tanda kutip mengada-ada suatu nilai ya untuk mengisinya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, nilai yang benar-benar original dari datanya berarti kan sekitar 200-an. Sedangkan 687-nya ini kita buat-buat sendiri gitu. Nah, ini yang jadi masalah kalau diisi dengan kondisi demikian, maka ya sebenarnya ini datanya itu sudah cukup banyak kan. Dalam kolom tersebut sudah cukup banyak manipulasi dari kita. Gitu. Sehingga takutnya nanti balik lagi ke tadi di PPT. Nantinya takut ada kesalahan atau misleading informasinya gitu, atau ada kekeliruan dalam hasil informasi yang diberikan. Kenapa? Karena tadi kita di sini kan ngisi sendiri gitu, bukan memang dari real datanya gitu. Nah, ini kekhawatiran ketika kita terlalu banyak memanipulasi datanya gitu. Makanya di sini lebih baik saya hapus karena takutnya di sini beresiko besar kesalahan informasi. Gitu. Nah, kalau yang tadi ini kan 177 saya anggap masih batas wajar gitu. Sebenarnya itu juga masih anggapan ya, masih asumsi. Jadi kalau teman-teman punya asumsi lainnya itu boleh coba digunakan gitu. Atau punya asumsi sendiri untuk mengisi missing value-nya. Saya nggak mau dari statistik deskriptifnya. Tapi saya punya metode dari ketetanggaannya, misalkan ketetanggaan antar datanya. Nah, itu juga boleh. Nah, ini menarik ya. Jadi baik kita ingin mengisi ataupun menghapus, itu kita harus punya alasan, punya landasan yang kuat juga. Oke, mungkin dari saya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan menarik lainnya dari Pak Yohanes. Ketika kita membuat korelasi heat map, pasti ada beberapa independent variabel yang tipenya objek. Nah, benar. Kemudian tidak bisa dihitung korelasinya. Apakah perlu dilakukan encoding? Nah, menarik nih. Jadi setahu saya untuk data yang tipenya apa nih?
objek dan kemudian dia kategorik gitu ya. Biasanya kan gitu kan ya. Kayak misalkan laki-laki perempuan, terus misalkan strata pendidikan gitu. Nah, itu nanti ada lagi, kalau yang saya pakai di sini kan korelasi standar yang rumusnya dari korelasi Pearson. Yang ini ya. Bukan, yang ini. Ini itu korelasinya dari perhitungan korelasi metodenya Pearson correlation. Nah, biasanya kalau dia objek dan kategorik gitu ya, itu nanti dia butuh, ya pertama pasti encoding supaya dia jadi angka ya. Kemudian ada lagi metodenya bukan pakai Pearson, tapi pakai yang lain. Saya lupa namanya gitu. Tapi saya pernah baca memang ada tahapannya sendiri kalau dia kategorik dari yang objek seperti ini. Mungkin nanti bisa dicari-cari lagi ya referensinya. Saya juga belum ada informasi lengkap, jadi saya belum bisa banyak menjawab gitu. Tapi saya pernah lihat ada gitu. Nah, mungkin itu bisa dipakai. Oke, dari visualisasinya ini hanya sekedar melihat, ini pertanyaan lanjutan dari Grace ya, tentang visualisasi korelasi ini representasinya gimana gitu kan. Di sini dilihat, ini ada indeks heat map-nya ya, ada indeks value-nya. Indeks warnanya ya, atau apa ya bahasanya ya, color index atau apa gitu. Nah, intinya di sini dari indeks warnanya, ketika dia semakin cerah, itu menuju maksimumnya, maksimum korelasi itu kan 1 ya. Nah, ketika dia semakin gelap, maka dia menuju minimumnya itu -1. Gitu. Jadi di sini heat map hanya sekedar merepresentasikan cerah, berarti dia tinggi atau positif, kuat gitu. Kalau dia kan ada ya tingkatan dari korelasi ya. Kalau dia ungu berarti dia menuju 0 atau lemah, di sini korelasi lemah. Kalau dia hitam berarti negatif, kuat gitu, dan lain-lain gitu. Jadi nanti dari ini hanya sekedar warna saja sih ya. Jadi nanti balik lagi, nanti dilihat, saya lupa ada, kayaknya ada sekitar 5 tingkatan deh. Kuat, positif lemah, tidak korelasi, terus lemah negatif, sama kuat negatif, kalau nggak salah gitu deh. Nah, intervalnya saya agak lupa. Nah, nanti itu representasinya masuk ke sini. Oh, ini positif kuat, negatif kuat, sampingnya apalagi nih. Ungu itu lebih ke netral kan, atau tidak berkorelasi, atau mungkin kalau ungu ini korelasinya lemah gitu. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Ini hanya lebih ke tidak mendetail ya, tapi dia lebih ke menunjukkan tingkatannya. Yang tingkatannya itu berdasarkan interval sih memang. Nah, kalau mau jelas ya berapa nilainya, itu jangan pakai heat map, tapi dengan angka biasa saja. Ini nanti muncul nih nilai-nilainya berapa. Ini lebih ke, oh ini saya tahu nih, yang korelasinya kuat, baik itu positif atau negatif, dia merupakan variabel yang penting atau fitur yang penting nih dari data. Mungkin saya coba selain yang kuat, misalkan yang lemah atau yang tidak berkorelasi, saya buang misalkan gitu. Nah, ini bisa dilihat dari sini juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi, kayak seperti apa yang mengharuskan penggunaan oversampling dan undersampling? Yang mana yang lebih baik oversampling dan yang mana yang oversampling dan undersampling ya? Oke, pertama, case seperti apa? Case yang dia imbalance datasetnya ekstrim. Jadi kalau teman-teman tadi baca dari share link yang saya dari artikel saya, itu ada tingkatannya kan, ada ekstrim, ada moderate gitu. Nah, kalau tingkatannya sudah sampai imbalance-nya itu ekstrim, maka teman-teman harus melakukan imbalance resampling ya, resampling. Nah, bagusan mana oversampling sama undersampling? Saya juga nggak bisa bilang gitu, metode yang mana yang lebih baik. Alangkah baiknya teman-teman coba sendiri dari kasus datanya gitu, karena agak beda ya nanti kasus data satu dengan yang lainnya, itu lebih bagus metode yang mana gitu. Tapi intinya di sini, kalau teman-teman oversampling, maka teman-teman akan memanipulasi data baru sehingga data yang kecil, proporsinya kecil, bisa seimbang kuantitasnya ya, proporsinya. Karena apa? Karena tadi teman-teman buat data baru nih, sintetis data baru,
dari data yang sudah ada tadi gitu. Tapi berarti datanya nggak 100% original gitu, ada sintetisnya. Nah, kalau undersampling, permasalahannya adalah teman-teman misalkan satu datanya cuma punya 100 ya, label A 100, label B 1000. Ketika di undersampling, maka datanya harusnya 100 sama 100 kan, A 100, B 100. Kelemahannya adalah ya kita kurang data di sana gitu. Kita tidak bisa membuat data yang lebih baik gitu. Kita tidak punya data yang lebih banyak gitu. Alhasil sesuai dengan tujuan dengan pembahasan data tadi di awal, kalau datanya lebih banyak kan harusnya kita bisa buat model lebih baik gitu kan. Tapi di sini balik lagi, mau permasalahannya kan datanya sedikit tapi original, atau datanya banyak tapi ada sintetisnya gitu, ada manipulasi dari kita. Nah, makanya saya nggak bisa bilang yang mana yang lebih baik, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin nanti bisa dicoba-coba saja yang mana nih yang bisa teman-teman rasa lebih baik dari performa modelnya kah, atau yang lain-lainnya. Biasanya ini jadi perbandingan sih, comparing. Kalau saya oversampling itu hasilnya gimana, undersampling itu hasilnya gimana. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Oke, mungkin belum ada pertanyaan lagi. Kita bisa cukupkan ya untuk pertemuan kita di sesi kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dalam menjawab pertanyaan, ataupun dari materinya yang mungkin kurang juga. Mungkin hari ini masih ada satu pertemuan lagi ya. Saya lupa sih jadwalnya di sore apa di malam. Nanti mungkin bisa konfirmasi ke panitia, atau nanti panitia bisa konfirmasikan lebih lanjut. Terima kasih, diskusi yang sangat menarik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga saya, pokoknya bagi kita semua lah gitu. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Nanti didistribusikannya dari panitia ya. Nanti saya akan coba minta tolong juga ke panitia untuk segera didistribusikan. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang semua.